Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan membahas materi fisika kelas 12 yaitu arus listrik, arus searah. Jadi listrik sendiri itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu listrik dinamis dan yang kedua yaitu listrik statis. Untuk listrik dinamis itu membahas muatan listrik yang bergerak itu menyebabkan munculnya arus listrik. Sedangkan listrik statis itu muatannya diam. Jadi muatan listriknya diam. Gitu ya. Untuk listrik dinamis itu kita bagi menjadi dua juga. Yang pertama yaitu listrik rangkaian arus searah atau yang kita sebut rangkaian DC, kemudian yang kedua arus bolak-balik atau AC. Nah, yang kita bahas pada bab ini itu rangkaian arus searah atau DC, gitu ya. Pada pembahasan rangkaian arus searah kita juga akan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu kita bahas tentang hambatan listrik. Yang pertama hambatan listrik atau simbolnya satuannya adalah ohm. Ohm ini ya. Hambatan listrik itu memiliki persamaan R sama dengan rho dikali panjang kawat dibagi luas penampangnya ya. Jadi R ini adalah hambatannya dengan satuan ohm, kemudian rho itu hambat jenis, jadi hambat jenis kawat atau bendanya. Jadi untuk rho ini itu tergantung jenis kawatnya, itu satuannya ohm meter, kemudian L nya itu panjang kawat dengan satuan meter, kemudian yang A nya ini adalah luas penampang. Nah, untuk luas penampang ini biasanya berbentuk lingkaran. Kawat itu kan penampangnya itu berbentuk lingkaran, makanya luas penampangnya biasanya nilainya itu kalau misalkan diketahui jari-jari itu berarti ya luas dari itu lingkaran berarti pi r kuadrat, atau misalkan kalau kita diketahuinya itu diameter berarti pakai di bawahnya ya, kalau enggak berarti 1/4 pi d kuadrat. Sampai sini paham ya? Oke. Perhatikan contoh soal berikut. Jadi sebuah kawat memiliki panjang 20 meter, berarti ini diketahui dulu ya, panjang 20 meter dengan luas penampang 2 mm persegi. Jika hambatan jenis kawat itu adalah 4 kali 10⁻⁷, berarti hambatan jenis 4 kali 10⁻⁷, satuannya ohm meter. Tentukan hambatan kawat, berarti pertanyaannya adalah R. Berapa nilai R? Tinggal kita masukkan ke persamaan ini. Jadi R sama dengan rho dikali L per A, dengan nilai rho nya adalah 4 kali 10⁻⁷, kemudian L nya adalah 2
20 meter per A-nya. Nah, nilai dari A ini kan belum setara dengan meter. Makanya ini kita rubah menjadi meter persegi. Maka jadinya 2 kali 10 pangkat min 6 ya. Meter persegi. Karena dia naik 3 tingkat, ini kuadrat jadinya dikali 2. Jadi ini jadi 2 kali 10 pangkat min 6. Tuh. Ini dengan ini bisa kita cor. Jadinya 2 kali 10 pangkat min 7, ini 20. 10 pangkat min 6 nya ini bisa kita naikkan, karena ini negatif, ketika kita naikkan ke atas jadi positif. Nah, jadi 10 pangkat 6. 2 kali 20, 40. 10 pangkat min 7 dengan 10 pangkat 6 jadinya 10 pangkat 1 ya, min 1 ya. Kan kita tambahkan saja itunya pangkatnya. Jadi 10 pangkat min 1. 40 kali 10 pangkat min 1, 4 satuannya ohm. Gitu. Jadi itu contoh pertama kita. Nah, contoh soal yang kedua. Perhatikan. 2 buah kawat terbuat dari bahan yang sama. Nah, di sini maksud dari bahan yang sama, jadi ini itu artinya dia memiliki hambatan jenis yang sama. Artinya dia dari jenis kawat yang sama itu. 2 buah kawat terbuat dari bahan yang sama. Artinya di sini rho 1 atau rho kawat pertama itu sama dengan kawat kedua. Jika panjang kawat kedua 2 kali panjang kawat pertama, berarti jika L2 itu 2 kali panjang kawat pertama, diameter kawat pertama 2 kali diameter kawat kedua. Diameter kawat pertama itu 2 kali diameter kawat kedua. Jika kawat pertama itu memiliki hambatan 10 ohm, jadi kawat pertamanya memiliki hambatan 10 ohm, R1-nya 10 ohm. Pertanyaannya, tentukan hambatan kawat kedua. Berarti yang ditanya R2-nya ya. Nah, untuk soal-soal dengan jenis seperti ini, artinya soal ini adalah soal perbandingan dengan tetap menggunakan persamaan ini. Berarti kita bandingkan saja R1 banding R2 dengan masing-masing memiliki persamaan R1 yaitu rho 1 L1 per A1, ini rho 2 L2 per A2. Nah, di sini dari soal kita nilai dari rho-nya atau jenis dari kawatnya itu kan dari jenis yang sama. Berarti nilai rho 1 sama dengan rho 2 itu bisa kita cor. Nah, jadinya R1 per R2 sama dengan L1 per A1 dibagi L2 per A2. Kalau misalkan kita punya kayak gini loh. Kalau misalkan kita punya A per B dibagi A per B, misalnya kayak gini, A per B dibagi C per D, maka ini kan jadinya A per B dikali D per C ya, dibalik dulu. Ini kan sama juga L1 per A1 dibagi L2 per A2, maka jadinya L1 per A1 dikali A2 per L2. Kayak gitu. Kita masukkan angkanya. Jadi di sini ya, R1-nya 10 ohm per R2, L1-nya ini ya, L1 per A1-nya ya, A berarti luas ini ya, apa namanya? Luas dari lingkaran. Kalau dia diketahui di sini diameternya, berarti di sini 1/4 pi D1 kuadrat dikali A2 berarti 1/4 pi D2 kuadrat per L2 nya adalah
2L1. Tuh, sampai sini bisa mengikuti ya. Seperempat pi dengan seperempat pi, karena atas bawah bisa kita cor. L1 dengan L1 bisa kita cor. Maka jadinya 10 per R2 sama dengan D2 kuadrat per D1 kuadrat dikali 2D1 kuadrat. Itu. Di sini nilai dari D1 itu sama dengan 2D2. Berarti kita masukkan 10 per R2 sama dengan D2 kuadrat per 2 nilai dari D1 nya kita masukkan 2D2 kuadrat. Maka 10 per R2 sama dengan D2 kuadrat 2. Nah yang ini 2 kuadrat jadi 4D2 kuadrat. Yang ini D2 kuadrat bisa kita coret kan? Cor. Maka jadinya 10 per R2 sama dengan 2 kali 4 8 ya. Maka tinggal kalian kali silang. R2 dikali 1 10 dikali 8. Itu maka didapatkan R2 dikali 1 R 10 kali 8 80 satuannya ohm. Itu. Gitu ya. Oke, paham ya? Untuk selanjutnya, untuk latihan kalian, perhatikan soal yang akan muncul di bawah ini. Selanjutnya, yang kedua kita bahas pengaruh suhu terhadap hambatan. Jadi yang kedua, pengaruh suhu terhadap hambatan. Jadi pengaruh suhu terhadap hambatan itu memiliki persamaan R. T maksudnya T ini adalah hambatan akhir sama dengan R0 hambatan awal. R0 1 plus alfa dikali delta T, dengan RT nya itu adalah hambatan akhir dengan satuan ohm, R0 nya hambatan awal, satuannya ohm juga, alfa ini koefisien kawat dengan satuannya itu per derajat Celcius. Kemudian delta T ini perubahan suhu, jadi suhu akhir dikurangi suhu awal, kayak gitu. Oke, contoh soal. Diketahui hambatan kawat perak pada suhu 20 derajat Celcius adalah 10 ohm. Berarti T awalnya 20 derajat Celcius, kemudian R0 nya adalah 10 ohm. Dan koefisien suhu terhadap hambatan kawat tersebut adalah 0,00375. Berarti ini nilai dari alfanya 0,00375 per derajat Celcius. Ini bisa kita rubah menjadi 3,75 kali 10 pangkat min 3 per derajat Celcius. Maka pada suhu 30 derajat, artinya ini T akhirnya 30 derajat Celcius, hambatan kawat adalah, berarti yang ditanya di sini RT-nya ya. Berarti RT-nya berapa? Bisa langsung kita masukkan ke dalam persamaan ini. Berarti RT sama dengan hambatan awal 1 plus koefisien dikali perubahan
suhunya. Nah, perubahan suhunya di sini langsung ketahuan. Jika suhu akhirnya 30, kemudian suhu awalnya 20, maka perubahan suhunya adalah 10 derajat Celcius. Bisa langsung kita masukkan nanti. R0-nya di situ 10 ohm, 1 plus koefisiennya 3,75 kali 10 pangkat min 3 dikali 10. Maka 3,75 kali 10 pangkat min 3 kali 10 jadinya 3,75 kali 10 pangkat min 2 ya, mengurangi pangkat negatifnya. Jadi 10, 1 plus 375 kali 10 pangkat min 2 kayak gini. Nah, ini 10. Nah, yang ini kita rubah lagi ke bentuk ini desimal. 3,75 kali 10 pangkat min 2 sendiri nilai desimalnya. Jadi 375 kali 10 pangkat min 2 kalau kita buat dalam bentuk desimal itu kan 0,0375 ya. Itu. Nah, berarti kita masukkan ke sini. Jadi 1 plus 0,0375. Tambahkan 0,0375 tambah 1. Berarti jadinya 10 dikali 1,0375. Maka ini hasil akhirnya adalah 10,375 satuannya ohm. Itu adalah hambatan kawat akhirnya. Seperti itu ya. Jadi adik-adik semua agar bisa lebih paham lagi, silahkan latihan yang ada setelah ini. Itu. Buat latihan mandiri. Itu ya. Selanjutnya kita bahas materi yang ketiga, yaitu bagaimana cara membaca pengukuran arus listrik, kemudian tegangan listrik dan hambatan listrik. Nah, yang perlu kita pelajari yang pertama adalah alat ukurnya, nama alat ukurnya. Kalau arus listrik itu nama alat untuk mengukurnya ampermeter. Kemudian tegangan listrik itu voltmeter. Oh ya, nanti kalau ampermeter dengan voltmeter itu digabung, itu biasanya dalam satu alat itu namanya basic meter ya. Jadi basic meter. Jadi nanti kalau misalkan kalian melihat ada namanya basic meter, di dalamnya itu ada ampermeter dan voltmeter. Kalau misalkan arusnya itu yang diukur sangat lemah, itu menggunakan alat galvanometer. Jadi itu bedanya dengan ampermeter. Dan yang terakhir untuk mengukur hambatan listrik menggunakan ohmmeter. Nah, sekarang bagaimana nih cara menggunakannya? Ini hanya sebagai contoh ya, nanti bisa kalian terapkan untuk tegangan dan hambatan. Jadi ini contohnya misalkan ampermeter. Bentuknya seperti ini. Jadi ini ada tampilan dari ampermeter. Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan untuk membaca alat ukur ini itu lihat jarak goresnya. Jarak gores dari 0 sampai 10. Jadi di situ jarak gores dari 0 sampai 10 itu kan ada caranya, itu skalanya, skala terkecil bagi skala maksimum. Jadi di sini 10/100 dikali batas ukurnya. Batas ukurnya di sini 1 ampere kali 1 ampere. Maka 10 bagi 100 0,1 kali 1 0,1 ampere. Artinya di sini 10 di sini itu bernilai 0,1 ampere itu. Nah, selanjutnya antara gores 0 sampai 5, ini namanya gores ya, gores 0 sampai 5 itu ada 5 skala. Jadi antara gores 0 sampai 10, antara gores 0 sampai 10 itu ada 5 skala. 5 skalanya itu ini 1, 1, kemudian 2, 3, 4, 5. Jadi 10-nya dihitung tapi 0-nya jangan. Kalau misalkan untuk mau menghitung 20,
berarti 10-nya jangan dihitung, yang 20-nya dihitung. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 sama 5 skala gitu. Makanya di sini untuk mencari skala terkecil, itu 1 per skala ini 5 skala dikali jarak goresnya tadi, yaitu 0,1 gitu. Jadi apa namanya, 1 per 5 dikali 0,1 hasilnya 0,02 ampere. Artinya ini adalah skala terkecilnya. Dari sini bisa kita cari ketidakpastian untuk pengukuran. Ketidakpastian itu digunakan gini. Jadi ketika kita mengukur real, mengukur secara langsung, itu ada kemungkinan bahwa pengukuran kita itu tidak pas gitu loh. Bisa jadi lebih nilainya atau bisa jadi kurang nilainya. Itu namanya ketidakpastian pengukuran. Untuk mencari ketidakpastian pengukuran itu dicari dari setengah dari skala terkecil. Nah, di sini berarti setengah dikali skala terkecilnya adalah 0,02, maka ketidakpastian pengukurannya adalah 0,01 ampere. Ketidakpastian pengukuran itu biasanya dilambangkan dengan delta. Misalkan ini kita mengukur arus listrik, itu lambangnya I, berarti ketidakpastian pengukurannya adalah delta I. Itu. Atau misalkan kalian menemukan di buku nanti ada delta X juga boleh. Gitu. Nah sekarang cara membacanya ini bagaimana? Gitu. Cara membaca ampere meter ini, berarti hasil ukur I di sini kan di tanda panah ini kan ke sini. Berarti ini kan 60, berarti karena 5 berarti 60, 6 2, 64, 68, 66, 68, 70. Berarti ini kan 64. Atau gini ya, skala ditunjuk per skala maksimum dibagi skala maksimum dikali batas ukurnya. Batas ukur. Nah, di sini skala yang ditunjuk adalah 64, skala maksimumnya 100 dikali batas ukurnya adalah 1 ampere. Maka hasil ukurnya adalah 64 bagi 100, 0,64 kali 1 sama ya ampere. Ini hasil ukurnya. Hasil akhirnya, jadi hasil akhir itu I sama dengan I0 plus minus delta I. Ini hasil akhir pengukuran. I0 nya adalah ini ya, 0,64 plus minus delta I nya adalah 0,01 dengan satuan ampere. Ingat, di sini penulisannya harus menggunakan kaidah angka penting. Untuk I0 nya itu ada 2 angka penting, kemudian untuk ketidakpastian pengukuran juga ada 2 angka penting, jadi sudah sama. Seperti itu, bisa kalian coba dengan mengerjakan soal di bawah ini, gitu ya.